Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku di Monolog Hati. Dan seperti biasa, makasih banget buat kalian yang udah mampir, yang udah ngeklik video ini di tengah scroll tiada akhir di timeline kalian. Seriously, thanks ya. Jadi, kalau biasanya di luar sana kita lihat banyak orang lagi sibuk pamer kebahagiaan, sibuk dengan keramaian, atau sibuk banget sama drama-drama yang sebenarnya nggak perlu. Nah, di sini, di video ini, kita bisa sedikit break dari semua itu. Aku nggak akan janjiin konten yang heboh, nggak akan ada gimmick yang lebay, yang ada cuman aku, mic ini, dan secangkir kopi atau teh, tergantung mood hari ini. Kita mau ngobrol santai, santai banget bahkan. Anggap aja kayak lagi duduk di kafe, tapi kafe ini sunyi, damai, dan gak ada yang ngeganggu. Hari ini, aku mau ngajak kalian jeda sebentar dari hiruk pikuk. Kita mau bahas sesuatu yang, jujur aja, sering banget kita rasain, tapi jarang kita akuin. Kita mau bahas tentang, ya, begini hidup. Intinya, video ini adalah ruang aman buat kita. Jadi kalau kamu lagi ngerasa hidup ini too much, atau lagi overthinking tentang kenapa kamu sendirian di tengah keramaian, atau lagi capek banget pura-pura happy, stay tune. Ambil posisi paling nyaman, tarik nafas panjang, dan mari kita mulai sharing ini dengan kepala dingin. Let's dive in. Coba deh, siapa sih yang bilang hidup itu harus selalu lurus, mulus, kayak jalan tol yang baru diaspal? Bohong banget. Kenyataannya, hidup itu lebih mirip jalanan komplek. Ada polisi tidur, ada lubang, kadang macet gara-gara ada hajatan, ribet, tapi seru. Serius deh, kalau kita terlalu fokus sama rencana A, B, C, terus pas melenceng dikit, langsung panik. Itu namanya kita nggak menikmati proses. Padahal, bagian paling asyik dari hidup itu justru pas kita terpaksa improvisasi kan? Kayak lagi masak, resepnya kurang, malah jadi enak. Coba lihat deh, kita semua ini kayak lagi main game. Levelnya beda-beda, musuhnya beda-beda, skill yang dibutuhkan juga beda. Dan yang paling penting, nggak ada yang namanya tutorial lengkap. Kita cuma dikasih clue dikit, terus suruh jalan sendiri. Kadang capek juga sih, rasanya pengen rebahan aja terus, kayak koala. Tapi ya gimana, tagihan listrik gak bayar diri sendiri kan? Jadi, ya udah, anggap aja ini mini game harian. Bangun, cari duit, makan enak, tidur. Masalah percintaan? Itu mah side quest yang paling bikin pusing. Skornya gede, tapi resikonya juga gede. Kadang ketemu yang perfect di awal, ternyata zonk. Kadang ketemu yang biasa aja, tapi malah nyambungnya sampai kemana-mana. Hidup tuh emang penuh kejutan. Terus soal ambisi, goals, dan semacamnya, boleh sih punya impian setinggi langit, tapi jangan lupa pijakin kaki ke bumi. Maksudnya gini, jangan sampai kamu stres cuma karena tetangga udah beli mobil baru, sedangkan kamu masih setia sama motor butut. Pace setiap orang beda-beda. Ada yang larinya kenceng, ada yang jalan santai, ada yang malah berhenti buat beli es kelapa muda. Dan semuanya valid. Tujuan hidup bukan lomba lari, bro. Kalau lagi sedih, ya udah, sedih aja. Gak usah pura-pura happy di depan kamera, biar feed Instagrammu kelihatan estetik. WKWKWK. Gak apa-apa nangis. Emang manusia kok, bukan robot. Habis nangis, move on lagi. Itu namanya healing. Intinya sih satu, be kind to yourself. Jangan terlalu keras. Kamu udah hebat loh, bisa sampai di titik ini. Coba deh, sesekali kasih reward diri sendiri. Beli makanan enak, tidur lebih lama, atau unfollow akun yang bikin kamu insecure.
Ingat, hidup ini cuma sekali. Gak ada restart atau save game di tengah jalan. Jadi, nikmatin aja petualangan ini.